Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma dengan NIM 220404500024. Prodi Bimbingan dan Konseling kelas D Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menampilkan video tentang konseling individu menggunakan teknik behavioristik, yaitu di sini saya akan menggunakan teknik relaksasi sederhana dan punishment serta teknik reward. Selamat menonton. Assalamualaikum Nas, selamat pagi. Terima kasih sudah datang ke ruangan BK ini. Bagaimana kabar kamu hari ini? Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Saya datang karena ingin membahas masalah yang saya alami. Baik, kalau boleh Ibu tahu apa masalah yang ingin kamu ceritakan kepada Ibu? Saya ingin membahas masalah tentang prokrastinasi yang saya alami belakangan ini Bu. Baik, terima kasih kepada Napipi karena sudah mau berbagi cerita dengan Ibu. Jadi, apakah kamu bisa menceritakan lebih detail tentang prokrastinasi yang kamu alami? Dan kapan biasanya kamu merasa paling sulit untuk mengatasi tugas-tugas akademik kamu? Saya seringkali menunda-nunda tugas kuliah hingga mendekati deadline. Biasanya saya mulai merasa tertekan dan panik, baru kemudian mengerjakan tugas-tugas itu. Ini terjadi hampir di setiap semester ini, Bu. Oh, baik, Ibu sangat mengerti. Jadi apa yang biasanya kamu lakukan ketika kamu mulai menunda-nunda tugas kamu? Saya cenderung melakukan hal-hal yang tidak penting, Bu, seperti bermain game atau menonton film. Saya sadar bahwa saya harus mengerjakan tugas, tetapi tetap saja saya tidak mengerjakannya dan menundanya. Oh, jadi Pipi menyadari bahwa Pipi ini sedang melakukan prokrastinasi atau menunda-nunda untuk mengerjakan tugas, tetapi tetap sulit untuk memulai mengerjakan tugas tersebut. Apakah ada perasaan atau pikiran tertentu yang muncul ketika kamu akan memulai mengerjakan tugas? Iya Bu, saya sering merasa cemas dan takut tidak bisa mengerjakan tugas dengan baik. Kadang-kadang saya merasa tugas itu terlalu sulit atau terlalu banyak, sehingga saya merasa overwhelmed. Oh, perasaan cemas dan overwhelmed atau biasa disebut dengan perasaan terbebani dan kewalahan itu memang sangat umum dirasakan oleh beberapa kalangan di mahasiswa. Kalau menurut Ibu, apakah ada faktor lain yang mungkin mempengaruhi kebiasaan menunda-nunda ini, misalnya manajemen waktu atau motivasi? Saya rasa manajemen waktu saya cukup buruk, Bu. Saya sering tidak bisa memprioritaskan tugas dengan baik. Kadang saya juga merasa kurang termotivasi untuk mengerjakan tugas yang menurut saya membosankan. Baik, jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan seperti perasaan cemas, manajemen waktu, dan motivasi. Pertama mari kita bahas satu persatu dulu. Kita akan mulai dengan manajemen waktu. Kita akan mulai dengan perasaan cemas. Ketika Pipi merasa cemas dan tertekan, apa yang biasanya kamu lakukan untuk mengatasi perasaan tersebut? Saya biasanya mencoba mengalihkan perhatian dengan hal-hal yang saya sukai sih Bu, seperti bermain game atau menonton film. Itu biasanya membantu saya merasa lebih baik atau tapi itu hanya berlangsung sementara waktu Bu. Rasa cemas karena tugas saya belum tetapi kemudian saya merasa cemas karena tugas saya belum selesai. Memang mengalihkan perhatian itu memang bisa membantu meredakan kecemasan sesaat.
tetapi tidak akan menyelesaikan masalah utama kamu. Nah, bagaimana kalau kita mencoba teknik relaksasi sederhana sekarang? Caranya itu ambil napas dalam-dalam, tahan selama beberapa detik, lalu hembuskan perlahan. Nah, sekarang mari kita mencobanya. Baik, Bu. Nah, sekarang tarik napas dalam-dalam, tahan, dan hembuskan. Ulangi lagi ya. Tarik napas dalam-dalam, tahan, dan hembuskan. Nah, bagus sekali. Jadi bagaimana perasaan kamu? Saya ngerasa sedikit lebih tenang sih, Bu. Bagus. Teknik relaksasi sederhana ini bisa membantu kamu ketika sedang merasa cemas. Selanjutnya, sekarang kita akan membahas tentang manajemen waktu. Apakah kamu biasanya membuat jadwal atau daftar-daftar tugas? Tidak secara rutin sih, Bu. Saya seringkali hanya mengandalkan ingatan saya saja. Bagaimana kalau sekarang kita mencoba ubah pola pikir kamu itu? Bagaimana kalau kita memulai untuk membuat jadwal harian atau mingguan tentang tugas-tugas kamu? Kamu bisa membuat daftar tugas yang perlu diselesaikan dan mengatur waktu khusus untuk masing-masing tugas. Misalnya, alokasikan waktu kamu 1-2 jam setiap hari untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah. Bagaimana pendapat kamu? Saya mungkin bisa mencobanya, Bu. Itu terdengar seperti ide yang sangat bagus. Nah, sekarang mari kita membuat rencana sederhana. Misalnya untuk besok, tugas apa yang ingin kamu selesaikan dan kapan kamu akan mengerjakannya? Besok saya punya tugas esai yang perlu dikerjakan. Saya akan mengerjakannya dari jam 10 pagi sampai tengah hari. Bagus, itu adalah suatu langkah yang baik. Nah, sekarang kita lanjut membahas tentang motivasi. Bagaimana cara kamu memotivasi diri untuk mengerjakan tugas-tugas yang menurut kamu itu sangat membosankan? Saya tidak punya cara khusus sih, Bu. Biasanya saya hanya memaksakan diri untuk mengerjakan ketika sudah sangat mepet deadline. Bagaimana kalau sekarang kita mencoba mencari cara untuk membuat tugas-tugas kamu itu terasa lebih menarik? Misalnya dengan menghubungkan ke hal-hal yang kamu sukai, atau memberikan penghargaan kecil setelah kamu mengerjakan tugas. Besok apakah ada topik dalam tugas esai kamu yang bisa kamu hubungkan dengan minat-minat kamu? Sebenarnya ada beberapa bagian yang bisa saya hubungkan dengan hobi saya, Bu. Saya mungkin akan fokus mencoba pada bagian itu dulu. Bagus, dan juga ingat, memberikan reward setelah menyelesaikan tugas bisa menjadi motivasi tambahan. Misalnya setelah menyelesaikan satu bagian esai, kamu bisa istirahat sejenak atau sambil ngemil. Itu ide yang sangat bagus, Bu. Mungkin saya akan mencobanya nanti. Ya, bagus sekali. Selain itu, ada teknik yang disebut dengan Pomodoro Teknik, di mana kamu bekerja selama 25 menit dan istirahat selama 5 menit. Ini bisa membantu mengatasi rasa bosan dan tugas terasa lebih ringan. Sekarang bagaimana pendapat kamu? Saya pernah mendengar teknik itu sih, Bu, tapi belum pernah mencobanya. Mungkin saya bisa mencobanya juga lain kali. Ibu pikir ini akan sangat membantu kamu. Kamu bisa menggunakan timer di ponsel kamu untuk mengatur waktu. Mulailah dengan sesi 25 menit, terus lihat bagaimana hasilnya. Sekarang mari kita bahas tentang lingkungan belajar. Di mana biasanya Pipi mengerjakan tugas-tugasnya? Biasanya di kamar sih, Bu, tapi seringkali saya terganggu oleh hal sekitar, entah itu suara orang atau hal-hal lainnya yang bisa mengganggu fokus saya, Bu. Memang lingkungan belajar yang kondusif itu sangat penting bagi mahasiswa untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Mungkin kamu bisa mencari tempat atau di mana kamu itu bisa lebih tenang untuk mengerjakan tugas dan bebas dari gangguan, seperti perpustakaan atau ruang belajar khusus.
Di mana kira-kira kamu bisa mendapatkan tempat yang kondusif? Saya bisa mencoba belajar di perpustakaan kampus sih Bu. Di sana kayaknya lebih tenang dan saya mungkin bisa lebih fokus dalam mengerjakan tugas-tugas saya. Nah, itu adalah ide yang bagus. Menciptakan rutinitas belajar di tempat yang kondusif akan sangat membantu kamu. Sekarang mari kita rangkum beberapa langkah yang dapat kamu coba. Yang pertama itu ada teknik relaksasi sederhana untuk mengatasi kecemasan. Membuat jadwal harian, mencari cara untuk membuat tugas kamu lebih menarik, menggunakan teknik Pomodoro dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, sebelum kita akhiri, Ibu ingin memperkenalkan salah satu teknik behavioristik, yaitu yang akan membantu kamu mengatasi prokrastinasi kamu ini. Teknik ini melibatkan pemberian penghargaan atau reward dan hukuman atau punishment untuk mengubah perilaku. Misalnya kamu bisa memberikan diri kamu reward seperti camilan favorit atau waktu ekstra untuk bermain game setelah menyelesaikan tugas tepat waktu. Sebaliknya, jika kamu menunda-nunda, kamu bisa memberikan hukuman pada diri kamu sendiri, seperti mengurangi waktu bermain game dan menonton film. Bagaimana menurut kamu? Itu terdengar menarik Bu. Saya pikir bisa mencobanya. Mungkin saya bisa mulai dengan reward dulu dan melihat bagaimana hasilnya. Nah, itu ide yang bagus. Menggunakan reward bisa menjadi motivasi yang efektif. Kamu bisa mulai dengan menetapkan tujuan kecil, seperti menyelesaikan tugas dalam 1 jam dan memberikan diri kamu reward setelahnya. Coba juga catat kemajuan kamu dan lihat bagaimana perasaan kamu setiap menyelesaikan tugas. Saya akan mencobanya Bu. Saya merasa lebih optimis dan punya rencana yang lebih jelas. Saya akan mencoba semua saran dari Ibu. Ibu sangat senang mendengarnya. Apakah ada hal lain yang ingin kamu diskusikan atau masih ada yang ingin kamu tanyakan kepada Ibu? Saya rasa itu semua sudah cukup Bu. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Jika kamu merasa kesulitan atau butuh bantuan yang lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi Ibu ya. Terima kasih juga sudah datang dan berbagi cerita dengan Ibu hari ini. Ibu harap yang terbaik untuk kamu dan kita bisa bertemu lagi untuk melihat perkembangan kamu. Terima kasih Bu. Saya akan mencoba semua saran yang telah kita bicarakan tadi. Baik, semoga berhasil Pipi dan kita bisa bertemu lagi minggu depan dan melihat perkembangan kamu. Semoga hari kamu menyenangkan terus ya. Iya Bu, kalau begitu saya pamit ke kelas dulu Bu. Ya nah, hati-hati. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to